Hah, gak kedengeran mah kan Elit pakai headphone. Tolong beliin Mama tepung segi 4 biru 2 bungkus di warung ya. Kenapa gak suruh Cil aja sih? Kapok, Mama semua kembali ditirup sama dia, nyoh. Nih, totalnya cuma 40.000. Mama mau kamu kembaliin Mama 10.000. Iya. First blood. Bang, beli tepung segi 4 biru 2 bungkus. Nih, Dek. Double kill. Nih bang, Nih kembaliannya. Mega kill. makasih ya bang. Loh, ini kok kembaliannya banyak banget. Harusnya kan cuma 10.000, kok jadi 60.000? Mungkin abangnya hilaf, Elliot. Dikiranya kamu ngasih uang 100 ribuan. Cepat kembalikan ke abangnya. Jangan membuat orang lain merugi. Udah sikat aja, anggap aja rezeki kamu. Lagian ntar abangnya yang salah. Lumayan lo bisa buat top up FF. Hah, gak bisa. Aku harus kembali ke warung. Yes, saya menang. Bang, Apa, Dek? kembaliannya kurang. Tadi kan saya ngasih emang 100.000, tapi abang cuma balik ke saya 10.000. Oh, sorry. Nih. Makasih ya bang. Kok jadi gini? Nih mah, sama kembaliannya 10.000. Makasih ya, Elliot. Mayan, cuma 100.000. Lah, ini anak udah setan dari gua. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritaan pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Aku Mimi. Belum! Hasil buru-buru. Lu ngapain di mari? Perasaan lu kagak ada dalam daftar tamu dah. Ada. Ngekor sendiri dia. Tahu dah masa bet heran. Pokoknya kemana pun cowok-cowok pergi, Mimi harus ikut. Mimi kan bagian dari cowok-cowok. Lu udah pernah ditampol pakai mic belum? Hajar tiba hajar. Udah, daripada buang-buang waktu, mendingan langsung mulai aja. Ya, silahkan. Lo tau kan di sekolahnya ada satu ruangan yang selalu digembok dan di depan pintunya ada tembak tulisan dilarang masuk. Yang di ujung lorong itu. Waktu itu ada rapat OSIS sampai malam dah kalau nggak salah. Dan emang sisa kita bertiga doang tuh di sekolah. Nah, pas kita mau cabut, kita nggak sengaja lewat ruangan itu. Dan gua lihat pintunya nggak dikunci. Terus, Si Vian kepo sama dia dibuka tuh ruangan. waduh. Karena ruangan itu gelap nggak ada lampu, gue suruh Askan nyalain flash HP. Gak gede sih ruangannya, cuma ada satu meja sama satu kursi di dalamnya. Tapi baunya itu loh, bener-bener kayak amis banget. Tiba-tiba ada suara cewek yang ngebentak kita. Sekali lagi gue jadi sajen lo. Cewek itu marah, dia bilang, ngapain tuh yang di ruangan ini? Katanya dulu itu ruang jaga. Dan ada anak yang diperkaos dan dibunuh secara brutal sama sapam di ruangan itu. Serius? Sampai ada bekas darah yang tertinggal di tembok dari lantai nggak mau hilang, makanya ruangan itu ditutup. Akhirnya kita minta maaf sama si Ratna, terus pulang. Bentar, nama cewek itu Ratna. Yoi, kakak sih pilih gue, nggak pernah lihat soalnya. By the way, kenapa muka lu mendadak pucat, Tifa? Gue lagi nyari bahan buat tugas makalah. Dan koran lama yang gue baca. Jasad korban pemerkosaan ditemukan membusuk dalam keadaan mengenaskan di sekolah S. Hah, diketahui siswi tersebut bernama... Ratna. Ada yang narapati dong di dalam kolong laci meja aku. Kayaknya di kelas ini ada naksir aku deh. Wah, serius, Ais? Ya iyalah, sekarang kan aku cantik. Cewek jelek kayak lo yang ngaku gigit jari gini pojokan sana. Maksudnya? Cukup, Ais. Jangan mentang-mentang gak ada koko. Kau bisa ngomong kayak gitu ya sama Cia? Berisik kan kamu cempreng. Lagian kalian berdua tuh sampai kapanpun gak bakal pernah bisa dibandingin sama aku. Cilo. Makasih. Cie. Estetik banget loh tempatnya. Itu pasti mahal ya, Axel. Masalah kasih itu ke Celo, harusnya kamu kasih ke aku. Harap lu. Lucu banget makaronnya warna-warni gitu. Nih, kamu ambil aja yang kamu suka, Cia. Hah, beneran boleh? Cie pilih warna pink, ada sprinklenya. Makasih ya, Celo. Emangnya yang sultan beneran itu biasanya baik hati dan gak pelit. Gak kayak orang yang cuma pura-pura kaya. Ayang Beb, Ais. Gimana roti dari aku? Enak gak? Oh, ternyata Pak Ijo pemuja rahasia kamu. Eits, aku bukan Pak Ijo. Aku Salvatore Oregano. Kamu kenapa, Cia? Cia kesel banget, pokoknya Cia gak mau maafin sama pedagang obat kemarin. Hah? Kok bisa? Jadi dia bilang dia jual obat nyamuk, tapi pas Cia beli terus kasih ke nyamuknya bukan sembuh malah koit. Kenapa sih yang sekecil itu aja harus bohong? Pukul tidak ya. Tapi pedagang tuh emang pada aneh-aneh gak sih? Sumpah gak habis pikir sama Abang Roti sama Abang Honda tadi pagi. Kenapa emangnya? Orang namanya roti tawar pun gak bisa ditawar, emang agak lain abangnya. Ada juga pedagang yang kurang kerjaan loh. Hah? Jualan apaan emangnya dia? Nasi goreng, nasi udah matang masih digoreng lagi. Ngapain? Buang-buang waktu sama tenaga doang kan? Capek, Celo, capek. Eits, jangan gampang nyerah gitu dulu dong. Kita harus belajar dari abang tukang bubur. Lo mau naik haji? Walaupun nasi udah jadi bubur, tetap aja dijual di acuan. Tapi kalian ngerasa gak sih pedagang ikan tuh suka nipu? Hah? Nipu gimana? Ikannya kan jelas-jelas udah pada mati, tapi nyedangnya masih seger-seger. Gimana sih? Pedagang sayur juga pelupa parah deh, heran. Hah? Iya gitu? Tiap hari dia keliling cuma teriak sayur, sayur. Padahal mah di gerobaknya dia bawa tahu, tempe, cabe. Dia nggak inget apa ya? Tunggu. Kok makin kesini makin kesana? Tapi nggak ada yang ngalahin abang tukang cetak foto sih. Maksud lo?
Masa gue tadi tinggal kalimat berapa dia jawab 5.000. Hah, lo tahu pedagang jajanan di depan sekolah? Kenal semua gue. Mau beli apa lu? Kotak-kotak buat isi kepala lo yang kosong. Ampun, Axel, ampun. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam, cuy. Malam, Cece. Malam, Ce. Malam, Cetiva. Ya, silahkan. Kejadian ini kita alamin pas lagi kegiatan outing sekolah. Di salah satu daerah pegunungan yang gak bisa aku sebutin namanya. Jadi tuh kebetulan aku sama Axel ditunjuk sebagai panitia. Pada awalnya semua berjalan lancar-lancar aja, sampai acara jilid malam. Ya, sekelompok sama Elliot dan kita dapat tugas yang harus dituntaskan di setiap pos. Pos pertama, kedua, ketiga aman tanpa hambatan. Tapi mendadak salah satu anggota kelompok kita ada yang jatuh. Terus dia nggak sengaja keceplosan ngomong kasar. Terus, Nah, dari sana teror dimulai. Cia ngerasa ada banyak mata yang lagi merhatiin gerak-gerik kita. Udah gitu, kita tuh kayak dibawa muter-muter di tempat yang sama. Entah kenapa kita nggak pernah bisa sampai ke pos 4. Padahal udah aku tandain tuh bawahannya pakai tali. Tapi tetap aja kita balik ke titik sama. waduh. Perasaan Celo tuh gak enak, soalnya nungguin omongan mereka udah lama kok gak datang-datang. Akhirnya Celo ngomong lah ke Axel. Setelah diskusi dengan guru-guru, kita putusin buat bikin beberapa regu untuk cari mereka. Hah? Di situ Cia udah pasrah, Cia. Lemes banget soalnya jalan berjam-jam. Kondisi anak-anak yang lain juga udah pada capek. Jadi kita cuma duduk aja sambil baca doa rame-rame. Sekitar 30 menitan menelusuri hutan, tiba-tiba Celo dengar suara, dan aku kita samperin, bener aja itu mereka. Pas Celo lihat sekeliling, mereka lagi duduk di area pemakaman. Hah? Kok bisa? Axel langsung meriksa sekitar kan. Dan ternyata salah satu teman kita nyetut tadi itu gegar tersandung nisan kuburan. Sama Axel dibenerin lagi posisinya. Terus kita satu persatu disuruh minta maaf. Ingat ya, kalau kalian sedang berada di tempat asing, jangan bicara sembarangan. Kalian tidak pernah tahu apa yang sedang mengintai kalian di balik kegelapan. Gini. Gimana? Kok susah banget sih? Di Juliet, kamu pasti mau upload ke TikTok ya? Sok seleb deh kamu. Pede banget sih, kayak bakalan nonton aja. Beda sama Mimi yang selalu FYP tiap posting. Emangnya ada yang minat nonton sirkus siluman ubur-ubur? Mimi gak mau sombong sih, tapi fans Mimi itu banyak banget loh. Fans? Fanbase Mimi itu namanya Mimi Zen. Kenapa nggak mimisan aja sekalian? Yuk, bisa yuk! Sabar, Tifa, sabar. Lagian itu gampang banget, Keles. Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang hafal dance TikTok terkini? Nih, lihat. Oh, don't you dare. Oh, lo jangan tuduh kayak gitu dong. Mimi malu. Jangan, gak mau. Siapa yang latih deh? Masa sih nengok aja kagak? Oh, ini gampang kok, Juliet. Pertama tangannya kayak gini. Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, shut up and dance with me. Oke, sekarang giliran kamu, Juliet. Musrik. Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, shut up and dance with me. Loh, aku di mana ini? Selamat datang di gerbang akhirat, wahai. Hadah, cakep-cakep nge-lag. Elliot Stormhold. Apa? Berarti aku udah koit dong. Silakan baris di sana untuk antri pemeriksaan ya. Tunggu bentar. Dari tadi aku penasaran deh. Kenapa di dinding itu ditempel jam banyak banget sampai penuh gitu? Itu buat apa? Oh itu. Itu adalah jam kebohongan. Setiap orang di dunia ini masing-masing punya satu dengan nama mereka yang tercantum dalam catatan dosa. Setiap kali manusia berbohong, jarum jamnya akan bergerak. Oh gitu. Terus itu punya siapa? Kok diam aja? Itu milik seorang gadis cantik berambut tim bernama Leticia Sharon. Artinya dia tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Wah, nggak nyangka. Dia emang terbaik sih. Terus yang itu? Itu milik seorang anak laki-laki bernama Axel North. Dia hanya berbohong 2 kali sepanjang hidupnya. Aneh. Dari tadi aku nyari punya aku kok nggak nemu-nemu ya? Kebetulan emang jam kamu nggak dipajang di sini sih. Lah terus di mana? Di surga teratas saya lihat di ruangan Tuhan dipakai sama Tuhan sebagai kipas angin. Hah? Selamat masuk neraka jalur prestasi. Waduh, Bukski video, hayu. Celo, kamu suka main Roblox ya? Banget, Celo biasa main Block Heaven sama Cia. Rumah kita tetanggaan loh. Hati-hati. Hah? Kenapa woi? Nggak usah nakut-nakutin lah. Kalian pasti nggak tahu cerita tentang sisi gelap dari Roblox Brookhaven kan? Enggak, emangnya ada ya? Waktu itu lagi liburan musim panas, ada seorang anak kecil berusia 8 tahun yang merasa bosan di rumah, jadi dia download Roblox. Terus? Dia memutuskan untuk main Brookhaven dan masuk ke salah satu server. Tapi pas dia keliling, kok sepi, kayak cuma dia satu-satunya pemain di sana. Akhirnya dia menjelajah ngeksplor jauhan, sampailah dia ke hutan. Di sana, dia nemuin 5 orang pemain yang semuanya berwarna hitam. Mereka mengelilingi api unggun, kayak lagi ritual gitu. Hah? Disamperin sama dia, buat nyapa ngajak main, tapi dia malah diusir. Mereka bilang, pergilah sama kau masih bisa. Waduh. Anak itu bercanda, kalian lagi cosplay penyihir ya? Tapi tiba-tiba koneksinya terputus dan dia langsung keluar dari game. Kok bisa?
Anak itu juga mendadak mendapat pesan pop-up dari iPad-nya yang berbunyi, Kami sudah memperingatkan. Salam saat dia mencari tahu, salah seorang di forum bilang kalau itu adalah sekte berbahaya. Dia disuruh meninggalkan iPad-nya dan segera pergi dari rumah itu sekarang juga kalau ia ingin selamat. Patung. Anak itu pun ke rumah neneknya. Besoknya, ia mendapatkan kabar bahwa ayah dan ibunya sedang berada di kantor polisi. Karena mereka menyaksikan ada seorang anak berusia 8 tahun yang sedang diculik oleh sekelompok orang berpakaian hitam di sekitar area rumah mereka. Ini jadinya buat tugas bahasa Jepang kita mau bikin apa, woi? Mimi-chan, hai. Nani ga suki? Heh, sudah bener-bener gak usah caper deh lo, mentang-mentang ada snow. Gimana kalau bahas budaya rakyat atau urban legend aja? Kalian tahu cerita tentang Hachishaku sama? I'm sorry. Mimi mesinnya emang natural imut gitu, nggak dibuat-buat. Apa adanya. Lo pernah dicokokin sedotan belum? Sabar Tifa, sabar. Hachishaku sama kalau nggak salah mirip sama Slenderman versi Jepang bukan sih? Betul, Hachishaku sama adalah sosok hantu perempuan setinggi 8 kaki yang suka menculik anak kecil untuk dibawa bersamanya ke dunia lain. 8 kaki itu berarti sekitar 2,5 meter. Dah, tinggi bet. Dulu ada seorang bocah lelaki yang sedang berkunjung ke rumah kakek neneknya di desa. Dan saat dia bermain sendiri, ia tak sengaja melihat sosok wanita tinggi bergaun putih sedang menatapnya lurus dari balik pagar halaman. Terus? Anak itu pun melapor kepada kakek neneknya kalau perempuan tadi bersuara aneh seperti po, po, po. Dari situ, raut muka kakeknya berubah tegang. Dan neneknya mengatakan bahwa ia sudah ditandai oleh Hachishaku sama. Ih, merinding asal. Mimi takut. Diam! Konon katanya, apabila Hachishaku sama menyukai anak kecil sudah melakukan kontak mata dengannya, anak tersebut akan meninggal dalam hitungan hari. Kalian dengar juga? Celo, kamu suka main Roblox ya? Banget, ya lo biasa main Block Heaven sama Kia. Rumah kita tetanggaan loh. Hati-hati. Hah, kenapa woi? Gak usah nakut-nakutin lah. Kalian pasti nggak tahu cerita tentang sisi gelap dari Roblox Brookhaven kan? Enggak, emangnya ada ya? Waktu itu lagi liburan musim panas, ada seorang anak kecil berusia 8 tahun yang merasa bosan di rumah, jadi dia download Roblox. Terus? Dia memutuskan untuk main Brookhaven dan masuk ke salah satu server. Tapi pas dia keliling, kok sepi, kayak cuma dia satu-satunya pemain di sana. Akhirnya dia menjelajah eksplor jauhan, sampailah dia ke hutan. Di sana, dia nemuin 5 orang pemain yang semuanya berwarna hitam. Mereka mengelilingi api unggun, kayak lagi ritual gitu. Disamperinlah sama dia buat nyapa ngajak main, tapi dia malah diusir. Mereka bilang, Pergilah sama kau masih bisa. Waduh. anak itu bercanda, kalian lagi cosplay penyihir ya. Tapi tiba-tiba koneksinya terputus dan dia langsung keluar dari game. Kok bisa? Anak itu juga mendadak mendapat pesan pop-up dari iPad-nya yang berbunyi, Kami sudah memperingatkan. Salam saat dia mencari tahu, salah seorang di forum bilang kalau itu adalah sekte berbahaya. Dia disuruh meninggalkan iPad-nya dan segera pergi dari rumah itu sekarang juga kalau ia ingin selamat. Patung. Anak itu pun ke rumah neneknya. Besoknya, ia mendapatkan kabar bahwa ayah dan ibunya sedang berada di kantor polisi. Karena mereka menyaksikan ada seorang anak berusia 8 tahun yang sedang diculik oleh sekelompok orang berpakaian hitam di sekitar area rumah mereka. Apa? Hah? Mateng? Kok? Buat tugas praktek bahasa Inggris katanya kita disuruh cari bule buat baca cakap-cakap. Gimana nih? Celo kan gak bisa bahasa Inggris. Celo bagian dokumentasi aja ya. Hah? Emangnya ada gitu boleh main ke kebun binatang? Mister! Oh, hi. Hello, Mister. I'm Elliot. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Now I mau ajak you keliling putar-putar around here, okay? Oh, really? Cool. That's good. You're so kind. Tentu saja boleh, anak muda. Hah? Ternyata om boleh bisa bahasa Indonesia? Kok hoki banget gua? Oh, yes, little I can. Mi, Celo. So, itu di sana binatang apa, boy? Oh, itu harimau, Mister. Harimau Malaya. Rar. Harimau? Kok kecil sekali? Saya pikir kucing. Soalnya di negara saya itu harimaunya lebih besar. Dan di sana apa? Itu yang belang-belang namanya zebra, Mister. Kecil sekali ya. Di negara saya, zebranya itu lebih besar. Ya udah sih, tuh coba lihat yang itu dulu, Mister. Apaan tuh? Keren kan? Itu hewan yang dilindungi, badak cula 1, Mister. Wow, badaknya kecil betul. Di negara saya lebih besar lagi badaknya. Kalau yang di seberang sana apa? Itu yang lagi berenang sambil mangap-mangap kudanil, Mister. Kenapa kecil-kecil ya? Di negara saya, kudanil jauh lebih besar. Kalau yang di sana apa lagi? Hah, itu gajah, Mister. Gajah di sini kok kecil gitu ya? Nah, kalau yang ini apa? Saya belum pernah lihat hewan ini seumur hidup saya. Mister nggak tahu ini binatang apa? Tidak. Ini bayi cicak. What? Shi.